Halo semuanya, di sini kami akan melakukan suatu observasi ke Pelabuhan Cituwis. Pelabuhan ini berlokasi di Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pada saat itu tahun 1975 itu 1976, jadi pada saat itu nelayan tidak punya wadah, tidak punya tempat maksud untuk bernaung. eh, Tempatnya kemana gitu, dia harus harus bermuara, harus mengumpulkan ikannya. Jadi pada saat itu dikuasai oleh tengkulak. Jadi sepanjang apa jalan ini sungai ini di Bantalan ini, situ banyak tengkulak-tengkulak, maksudnya dia nimbang ikan, semua tuh ditimbang, tidak ada yang dilelang. Jadi kan nelayan kalau hal seperti itu mengeluh jadi harga kadang-kadang tidak stabil gitu kan, harga yang tidak standar gitu. Akhirnya mereka nelayan ini mengajukan kepada kita, kepada Pemda, terutama ke petugas dinas perikanan, Pak gimana nih untuk kita punya wadah atau punya tempat. Ya, akhirnya kita koordinasilah dengan Pemda, hanya dibuatkanlah gubuk sementara. 1976 itu dibuatkan TPI darurat, TPI sementara. Akhirnya 1 tahun berikutnya direspon dengan Pemda. Kemudian dibuatkanlah tempat pelelangan ikan yang layak gitu, dibuatkan udah lelang yang tempat atapnya asbes, terus ininya tiangnya kayu, ya agak layak lah gitu. Jadi proses mekanisme lelang, mereka kapal begitu datang bersandar seperti ini tuh, ya bersandar tuh kan, bersandar, kemudian ya seperti yang di sandar-sandar ke sini. Kemudian ABK-nya membawa ikan ke sini, kemudian ditumpuk-tumpuk di sini, tumpuk-tumpuk. Setelah ditumpuk dalam satu kapal itu tergantung, ada yang 5 tumpuk, 10 tumpuk, tergantung pendapatan. Terus setelah itu ditransaksikan oleh petugas kita, juru lelang. Ditransaksikan, maksudnya kalau hal-hal seperti itu kan kita harga standar, harga stabil, karena juru lelang menunjuk atau memutus harga ikan yang setinggi-tingginya gitu. Dari bisa lihat dan Neng tuh nanti itu ya, adik-adik tuh nanti pada transaksi lelangnya dengan isyarat apa sih, dengan tunjuk-tunjuk itu, jadi kita juru lelang sudah mengerti, maksudnya harga yang tertinggi itu yang diberikan oleh juru lelang. Setelah itu, setelah mereka ikannya sudah dilelangkan dalam satu kapal, kemudian karcisnya diserahkan ke kasir terima, kasir nelayan itu kasir untuk dibayar ke nelayan. Jadi karcis diserahkan ke kasir nelayan. Di sini ada 2 kasir nelayan, kemudian dihitung oleh petugas kita ada berapa ratus atau misalnya ada berapa juta dalam satu kapal, ya langsung kita bayar, kita cash, nggak pernah ada di utang di nelayan ini. Yang sebelah kasir yang satunya itu kasir terima. Kasir terima itu kita menerima pembayaran dari bakul atau si pedagang, kasir di sebelah. Kita nerima kasir dari pedagang bayar ke kita. Setelah itu nelayan kan tidak bisa diutang, terus ini juga si bakul juga, si pembeli kadang-kadang dia suka juga ada sampai sore gitu kan, nggak bayar pada saat pagi ya. Tapi kan nelayan sudah selesai, jadi ini kasir bayar ke nelayan. Nah ini satunya kasir terima kita menerima uang dari si pembeli. Nelayan tidak dipungut retribusi, sepeser pun tidak dipungut retribusi, kita bebaskan nelayan itu sesuai dengan aturan. Dulu waktu sebelum Menteri Paden Muhammad, nelayan ada 1% diambil retribusi. Pas begitu menterinya Pak Paden Muhammad
Terus ada undang-undang tidak boleh nelayan diambil retribusi gitu. Akhirnya kita mengacu pada undang-undang nelayan dibebaskan tidak diambil retribusi. Cuma kalau si pembeli, si bakul namanya, si bakul atau pembeli dikenakan retribusi 3,5% sesuai dengan aturan. Jadi bayar ke kasir bayar. Kalau memang yang lelang 100.000, dia berarti harus bayar 103.500. Dulu laut. Ini laut. Dulu laut. Laut karena di sini muaranya lumpur. Lumpur jadi contoh lah. Kalau misalkan laut tuh ke sana dikasih ceruk-cuk bambu tuh. Diceruk-cuk ya, bambu di pagar bambu. Kemudian si lumpurnya masuk, kemudian tidak turun lagi. Jadi dia otomatis jadi daratan. Jadi dulunya laut. Bapak tahu persis ini laut. Kemudian dengan orang-orang sini termasuk pemerintah dibuatkan breakwater seperti itu tuh. Water namanya breakwater tuh yang kayak batu-batu kayak gitu. Nah, batu. Kayak sekarang lagi dibuatkan juga kayak gitu sebelah sana. Ya begitu si lumpur ombak kan bawa lumpur. Kemudian si lumpurnya kan mengendap terus tidak turun lagi, tidak terbawa. Ya lama-lama dia jadi daratan. Dia dulu itu. Nah, akhirnya setelah jadi daratan lumpur, dia tumbuh pohon bakau, pohon api-api tuh. Otomatis dia mengeras kan, macam di belakang nih. Ini laut nih yang di belakang tuh, yang kan banyak tuh pohon-pohon bakau di pagar di sana. Itu laut pokoknya awalnya, ini ceritanya laut. Karena ini belum pantainya bukan pantai pasir seperti di Tanjung Pasir atau di Karangserang. Kalau pantai pasir dia abrasi, jadi makin habis, terhempas ombak. Tapi kalau pantai lumpur seperti ini, dia bawa lumpur, lama-lama jadi daratan kalau dikasih pembatas itu kayak gitu. Tuh, itu seperti itu. Awalnya pokoknya laut ini. Bapak ini ada rencana untuk memperluas atau mengembangkan kawasan? Jadi gini, ini kan sekarang sudah kewenangan provinsi. Jadi ada rencana memperluas ke sana, penambahan aula, maksudnya penambahan lahan ke sana kurang lebih 1 kilo lah ke sana. Ya mungkin dikeruk lumpurnya, kemudian lumpurnya dikasih itu dulu penyanggah itu namanya breakwater. Setelah itu dikumpulkan, kemudian kurang lebih 1 kilo. Perencanaan provinsi ya, perencanaan kita juga kan belum tahu nanti selanjutnya apa direalisasi atau tidak gitu kan. Nanti dibuat breakwater seperti itu, nanti lumpurnya di itu kurang lebih 1 kilo ke sana perencanaan. Di sini sangat kurang sekali lahan. Kan baru 5.000 meter ini. Semua 50 kali 100. 5.000 meter. Jadi ke sana kemungkinan 1 kilo penambahan ke depan di sana. Sangat kurang kita lahan. Kayaknya cukup aja, kayaknya segitu aja. Ya, nanti kalau kira-kira ini Neng WA ke Bapak, nanti itu kira-kira apa yang kurang, yang dibutuhkan gitu kan. Nah, nanti boleh nanti. Gitu. Boleh lihat-lihat lelang apa gitu. Nah, Makasih banyak. ya, salam sama guru-guru di sana. Ya. Terima kasih telah menonton vlog kita kali ini dan sekian, terima kasih.